saya akan mendeseminasikan budaya positif di sekolah dalam kegiatan EPAK kita di bulan yang depan. Jadi sekalian saya mohon izin kepada ibu dan rekan-rekan bahwa di waktu kita luang, mencari waktu yang pas, akan mendiseminasikan atau menyampaikan salah satu materi dalam hal materi penggerak, yaitu budaya positif. Seperti apa nanti kita bahas. Gitu, Bu. Siap, motivasi dari kepala sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nabiyina syari'i wa ala alihi wa sahbihi. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Rabbi yang mana pada saat ini senantiasa kita diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita dapat berkumpul dan bermuajamah di tempat yang berbahagia ini. Selawat serta salam semoga selalu tercurah ke baginda alam sang penyebar agama Islam sedunia, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa para sahabat dan kita semua, mudah-mudahan mendapatkan syafaat di akhir kiamat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD 2 Utara Harja, yang terhormat Bapak Nur Hidayat selaku guru penggerak SD 2 Utara Harja, yang terhormat Bapak dan Ibu guru SD 2 Utara Harja yang saya hormati. Berdirinya saya di sini yaitu ditugaskan untuk mengatur acara atau kita sebut dengan MC, yang mana ada beberapa susunan acara. Acara yang pertama yaitu acara pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD 2 Utara Harja, acara yang keempat yaitu materi inti diseminasi budaya positif yang insya Allah nanti akan dipaparkan dengan gamblang yang jelas oleh Bapak Nur Hidayat SPDSD. Acara yang kelima tanya jawab, acara yang keenam penutup. Baik para bapak dan ibu, untuk memperlancar acara ini, marilah kita buka acara yang pertama dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh bapak dan ibu untuk persilakan untuk berdiri. Kepada Ibu Mas.
Acara yang ketiga yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Utara Harja. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak bersama rekan guru yang saya hormati. Alhamdulillah pada hari ini dalam cuaca yang sangat nyaman kita dapat berkumpul dalam acara penyampaian budaya positif yang dilaksanakan oleh Bapak Nur Hidayat SPD sebagai Pembicara. Alhamdulillah, saya sebagai Kepala Sekolah SDN 2 Kataraja sangat mengapresiasi kepada Bapak Nurhidayat sebagai guru penggerak dalam penyampaian materi budaya positif. Kegiatan ini insya Allah sangat bermanfaat bagi saya pribadi, teman sejawat, dan lembaga pendidikan. Mudah-mudahan apa budaya yang akan disampaikan oleh Bapak Nur Hidayat menjadikan inspirasi buat kami semua untuk belajar mengajar yang lebih baik. Ajak kami berdiskusi walaupun berikan kesempatan kepada kami untuk berdiskusi di sini supaya apa-apa nanti yang Bapak sampaikan dapat kami terima. Jadi kami berharap kepada Bapak, apapun nanti perubahan kecil, jika kita setiap guru melakukan secara serentak, akan besar manfaatnya bagi kami. Nah, mungkin itu saja sambutan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala SDN 2 Utara Harja, yang mana tadi intinya yaitu menginspirasi dan memotivasi kepada kita semua seluruh guru SDN 2 Utara Harja, dan beliau berharap kepada Bapak Nur Hidayat akan ada perubahan walaupun itu hanya sedikit. Selanjutnya yaitu materi inti yang insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Nur Hidayat SPD dengan tema diseminasi budaya positif. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Ibu dan guru yang terhormat, saya membacakan bunyi tersebut pelajaran budaya Hobi yang mana hari ini kita melaksanakan pertemuan untuk melaksanakan agenda diseminasi materi budaya positif yang maktub yang ada di modul PGP. Modul ini ada di modul 1.4. Saat ini kami sudah masuk ke modul 2.1, sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini kita berhasil melaksanakan diseminasi yang sudah kita programkan dari 2 minggu yang lalu. Tak lupa salawat salam kepada urusan Muhammad SAW. Bapak Ibu, budaya positif. Apa sih budaya positif? Saya tanya dulu, budaya itu apa? Kebiasaan, apalagi? Tradisi. Itu diciptakan atau timbul sendiri? Diciptakan atau timbul sendiri? Disengaja atau tidak disengaja? Sederhana gitu. Budaya diciptakan, tapi tidak timbul sendiri. Baik, kita masih ingat pelajaran sosiologi di SMA, definisi budaya. Definisi budaya hasil karya cipta, rasa, karsa siapa? Hasil daya cipta, karsa, rasa. Pertanyaannya hasil siapa? Nenek moyang. Nenek moyang itu siapa? Hah? Iya, betul. Hasil daya cipta, rasa, karsa manusia. Baik, itu kreasi manusia. baik itu timbulnya bagaimana atau terus saat ini ya. Baik, kembali budaya itu kembali definisi awal hasil dari cipta, rasa, karsa manusia. Pertanyaannya, berarti budaya itu diciptakan? Oke. Ya, karena kebutuhan. Terus selain kebutuhan, karena Biasa mungkin ya, budaya itu biasa dari binatang misalkan, dari Tuhan kan. Kalau misalkan budaya dari Tuhan mungkin yang ada dalam Al-Quran sampai sekarang yang kita laksanakan termasuk budaya bukan? oke, Ibu bertanya, bagaimana kalau aturan itu datangnya dari Tuhan? Apakah termasuk budaya? Kembali ke definisi awal tadi, budaya itu hasil cipta, rasa manusia. Saya masih ingat, biasanya saya berapa? Guru sosiologi, Pak, manusia itu hasil budaya bukan? Manusia hasil budaya bukan? Hah? Kenapa bukan? Karena hasil cipta. Oke. Ya, betul Pak. Mungkin saat itu saya masih berpikir manusia itu ada perkawinan, ada proses. Oh, itu berarti hasil cipta karsa manusia. Oh, ternyata bukan, gitu ya. Menjawab pertanyaan itu, bagaimana dengan kebiasaan yang diciptakan oleh Tuhan? Berarti
dalam hal ini berbeda dengan hasil cipta karsa manusia tadi ya. Jadi bisa dibedakan antara hasil cipta karsa manusia dan yang sudah sesuai dengan ajaran agama ya. Oke. Jadi sepakat ya. Jadi budaya itu diciptakan oleh manusia ya. Kalau bagaimana kalau kebiasaan itu diciptakan bukan oleh manusia, berarti bukan budaya mungkin ya. Contohnya tadi manusia ya. Walaupun di sini definisinya hasil daya cipta karsa manusia, tapi kan manusia tidak diciptakan oleh hasil karsa tadi, tapi oleh ajaran sudah. Oke, sepakat ya. Jadi saya di sini perkawinan misalkan kan ada budaya. ya, untuk perkawinan, oke, begini, apakah di dunia itu bentuk perkawinannya sama bukan? Berbeda kan? Berarti itu termasuk budaya. Budaya yang memiliki perkawinan, maksud begitu ya. Jadi bukan perkawinannya yang disebut budaya, tapi seremonialnya yang mengikuti perkawinan. Mungkin begitu ya. Sepakat ya tentang budaya. Masih ada? Lanjut. Kemudian untuk positif dan negatif, apakah negatif tersebut termasuk juga budaya? Contohnya begini, tawuran budaya enggak? Budaya tapi negatif, Pak. Ya. Biasanya siswa tawuran ya. Siswa itu berkumpul, mereka mencipta, mereka mengkasak, mereka merasakan karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi tadinya ya, sehingga mereka menciptakan suasana yang chaos, sehingga menganggap bahwa ini adalah pelampiasan mereka terhadap kechaosan yang terjadi, terhadap kebutuhan yang belum terpenuhi. Nah, di sini contohnya tawuran itu termasuk negatif. Nah, tugas kita bagaimana tawuran tadi, misalnya itu tugas kita sebagai guru kan? Kita bentuk menjadi positif. Itu satu. Yang kedua, bolos. Benar enggak? Itu diciptakan oleh manusia, oleh siswa yang tidak merasa ada kebutuhan yang tercukupi. Mereka merasa ada kekosongan pikiran, sehingga berpikir, di kelas tidak ada guru, aku mending bolos. Itu juga negatif. Nah, bagaimana kita sebagai guru menegatifkan tadi agar menjadi positif, sehingga terjadi budaya positif. Nah, saat ini insya Allah kita akan menyatakan itu bagaimana budaya negatif tadi berubah menjadi budaya positif dan menjadi identitas kita di sekolah. Contohnya bolos. Nah, dalam hal ini kita akan mempelajari 3 hal. Yang pertama, menghadapi bolos ini sikap kita sebagai guru akan seperti apa? Apakah seperti yang paradigma lama? Bukan. Apa akan seperti itu? Lalu kemudian kita akan mengetahui anak ini bolos kenapa? Tentu ada kebutuhan yang tidak terpenuhi kan? Yang terakhir, pendekatan yang kita gunakan adalah restitusi. Ya, 3 poin hari ini yang akan kita bahas. Yang pertama, kebutuhan apa terhadap anak yang memiliki kebiasaan negatif tadi, sehingga anak itu berlaku seperti itu. Yang kedua, sebagai guru kita akan mengambil posisi apa? Apakah seperti paradigma yang lama, pengukur? Hanya bolos. Terus apakah seperti itu atau seperti apa? Akan kita pelajari. Kemudian yang ketiga, kita akan melakukan restitusi terhadap kasus-kasus seperti ini. Seperti apa sih restitusi? Ya, oke. Budaya positif terdiri dari disiplin, ya? Disiplin. KPU masih ada. Budaya itu tentu berkaitan dengan disiplin. Disiplin ini tentu selalu mengikuti aturan yang ada ya. Namanya disiplin ya. Selalu mengikuti aturan-aturan yang ada. Disiplin di sini yang kita angkat adalah disiplin positif ya. Disiplin positif berkaitan dengan mengenali kebajikan universal tentunya. Disiplin positif, seseorang yang memiliki disiplin itu berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Anak itu paham
bahwa kegiatan mereka itu sesuai dengan apa yang diyakini, yaitu kebajikan universal. Mereka bertanggung jawab terhadap perilaku mereka, terhadap sikap mereka, karena sesuai dengan kebajikan universal yang dianggap baik oleh mereka. Contohnya di sini, aturan yang dibuat itu umumnya kebajikan universal. Nah, anak bagaimana mereka melaksanakan itu atas dasar tanggung jawab, bukan siswa yang bertanggung jawab kalau tidak melaksanakan disiplin positif. Ya, kemudian nilai-nilai kebajikan universal itu apa? Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contohnya profil pelajar Pancasila. Bineka Tunggal Ika di kita mungkin tidak terlalu signifikan ya, tetapi tentu hal-hal bullying itu termasuk Bineka Tunggal Ika juga. Contohnya di kelas tadi ada siswa yang saling payung orang tuanya. Nah, inilah kebajikan universal yang harus kita sepakati. Siswa jangan menganggap bahwa hal-hal tersebut ejekan-ejekan tersebut dianggapnya wajar dan biasa, sehingga di sini kita harus menguatkan terhadap proses tersebut agar terjadi disiplin positif. Kita sambil berjalan sambil mungkin kalau ada pertanyaan silakan diselah ya. Lanjut project. Ini pahamnya tentang disiplin positif ya. Nah, tentang teori motivasi, hukuman dan konsekuensi dari diskusi. Nanti kata Portman, apakah hukuman atau konsekuensi? Bisa dipahami, hukuman dan konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi, dua kata yang memiliki arti berbeda. Yang pertama, ada 3 motivasi perilaku manusia. Contohnya di sini saya mengambil contoh datang pagi lah ya. Datang pagi itu datang sebelum sesuai jadwal gitu ya. Contohnya kita pelajaran setengah 8, nanti datang jam 7. Motivasi bapak ibu datang jam 7 itu apa? Nah, di sini 3 teori perilaku yang diangkat terhadap motivasi seseorang. Mungkin bapak itu datang jam 7 itu mungkin 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jelas. Misalnya di sini ada aturan bahwa harus datang belum setengah 8. Bapak itu datang jam 7 karena takut tidak naik pangkat, karena takut tidak diobservasi, karena takut suruh pulang berulang, karena takut terdibawa ngomong ke kepala sekolah. Itu ketidaknyamanan juga. Apakah Bapak itu termasuk motivasi yang ini? Mungkin ya, mungkin tidak. Tapi itu teorinya seperti itu ya. Jawabannya ada pada kita. Kemudian di sini ada reward. Jika datang pagi akan mendapatkan bla 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 bla. Apakah Bapak Ibu datangnya sebab datang pagi karena ingin mendapatkan itu? Penghargaan di akhir tahun sebagai guru untuk datang esok-esok. Apakah itu? Tentu jawaban mungkin ya, mungkin tidak. Ya, tetapi di sini teori seperti itu. Para ahli mengembangkan teori perilaku manusia seperti itu. Kemudian yang terakhir, ini tentu idealisnya seperti ini. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang baik percaya. Ikhlas. Kalau kita rangkum ikhlas ya, cuma di sini jelas. Deskripsinya jelas untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Orang seperti apa sih saya ini? Apakah orang yang idealis? Apakah orang yang sempurna? Mungkin maksudnya. Atau apakah orang yang menatapi peraturan? Mungkin ini definisi yang paling sempurna dibanding 1 dan 2 tadi. Dan menghargai diri sendiri. Ingat, kita sebagai guru menghargai diri sendiri. Kita ambil posisi. Ya, ambil posisi. Kiai sebagai kiainya mereka mengambil posisi dan sebagainya, termasuk di sini kita sebagai guru. Apakah
betul menghargai diri sendiri, mengambil posisi sebagai guru dengan nilai-nilai yang kita percaya. Ya, jadi guru itu kan disuruh datang siang malu, nggak sekolah juga malu. Ya, ketika kemarin rekan-rekan kita lupa, guru yang lain kan di rumah ya, itu perasaan malu. Ya, ke sekolah, guru murid kagak lupa. Kita ajak lupa kita. Ya. Nah itulah, ingin seperti apa kita? Di sini menghargai diri sendiri gitu ya. Lanjut. Kemudian nih yang paling penting, nanti dulu. Hukuman dan konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi. Di slide selanjutnya nanti akan kita bahas. Hukuman dan konsekuensi yang pertama, tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Ya, hukuman atau konsekuensi. Kita bahas sama-sama. Saya masih belajar sih. Tindakan terhadap suatu pelanggaran, kita bikin aturan misalnya nih, datang ke tujuan misalnya ya. Jika ada guru yang tidak datang jam 7, tentunya dosa hukuman bisa konsekuensi. Nah, kita gunakan di sini definisi hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Beda dengan konsekuensi, sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan setuju oleh murid dan guru. Sudah begini. Di awal tahun kita buat kesepakatan. Nah, kalau kamu datang jam ke sekolah kamu harus jam 7. Kalau tidak datang jam 7, kamu harus ngepel. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita ulang lagi. Di awal tahun kita bikin kesepakatan anak-anak harus datang jam 7. Kalau tidak datang jam 7 harus ngepel. Belajar nih belajar sebulan 2 bulan. Bulan ketiga ada anak yang datangnya dan kesiangan misalnya. Berarti otomatis dia kan harus ngepel kan? Hukuman atau konsekuensi? Kalau konsekuensi. Sepakat ya. Karena begini, tiket. Di awal nggak ada kesepakatan, tiket. Oh, itu namanya apa nih bersihan aja. Di awal tidak ada kesepakatan, hukuman atau konsekuensi? Nah, sepakat ya. Udah ada gambaran ya. Nah, lanjut lagi. Ini yang ini. Kita lanjut baru. Kita bahas soal ini. Nah, satu. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hah? Karena terlambat ke sekolah itu disepakati tidak tadinya? Hah? Ya. Disepakati ya? Kan biasanya tahu jangan terlambat ya. Kalau lama nanti nulis 100 konsekuensi kok ya. Nah, jelas ya. Nomor berapa? Karena tapi di sini ada kata hadir di sekolah. Dua kali. Berarti konsekuensi ya, sepakat ya. Karena berarti di awal guru sudah membuat kesepakatan dengan murid. Kalau terlalu lari ya, siapa? Ya. Ngerti kan? Betul. Cara-cara nggak mungkin kita berkesepakatan ya. Nggak boleh cara-cara beda. Apa? Bisa ya? Ya. Karena masa kan diharuskan ya. Konsekuensi ya. 5. Ya. Bisa ya hukuman ya. Mengganti kertas tugas dan dicatat. Nah, mengobrol dengan teman. Konsekuensi atau hukuman ya? Mengobrol dengan teman. Bisa konsekuensi ya? Karena nggak boleh ngobrol ya. Bisa ya? Setuju? Jelas ya? Ya, konsekuensi apa? Hukuman. Menjawab pertanyaan itu nggak boleh.
jelas ya. Mana yang bisa ngajak? Aku. Nah, ini nggak ada kesepakatan. 9. Ya, ada kan sifatnya ya. 10. Ya, terlambat masuk istilah konsekuensi. Oke, contoh. Tapi semuanya penerapan disiplin ya, melanggar aturan. Ya, cuma beda di pelaksanaannya, proses awalnya. Ada yang disepakati, ada yang inisiatif. Nah, kenapa keyakinan kelas? Ini paradigma baru di era 21 ya. Kemarin saya di SMK Langkas Bitung itu ada keyakinan kelas. Maka saya membuat bukan peraturan, ya, keyakinan. Mungkin di sini Polri bisa menerangkan kenapa keyakinan, tidak peraturan. Kalau menurut pandangan saya, kenapa keyakinan? Kalau kita melihat ke peraturan, karena mungkin kita lihat sistemnya mereka mengajar. Artinya kan kalau peraturan kita terikat, jadi kita tidak merasa kebebasan. Tapi kalau keyakinan, artinya kan kita sesuai dari hati. Jadi melakukan itu dari hati, dan di sini akan terlihat bagaimana berjalannya sistem mereka mengajar. Ya, terima kasih Pak Odi. Itu peraturan itu satu arah ya, dari guru, dari sekolah. Kalau keyakinan kita dikasih kemerdekaan kan, mana yang mau cek dia surga, bla 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 bla. Peraturan istilah hukuman berarti ya. Peraturan. Ya, konsekuensinya mungkin tetap ada dua, ada konsekuensi kan. Keyakinan juga ada konsekuensi. Cuma di sini kan yang membuat keyakinan murid kita. Kenapa mereka kenapa? Ya, jadi si murid ingin seperti ini Pak. Mau datang anak-anak, kalau musim pelanggar kan, masa nih kamu yang bikin, kamu yang melanggar. Nah, itu. Jadi sesuai dengan semangat merdeka, peraturan itu paradigmanya dirubah ke keyakinan. Konsep keyakinannya seperti apa? Nanti kita tampung, kita bikin satu kumpulan dengan murid. Kamu pengen apa boleh? Kamu pengen apa boleh? Kamu pengen apa juga? Lalu dibuat keyakinan, ya. Bentuknya dibagikan universal tadi. Keyakinan itu bahasanya kita mengerti. Tanya dulu. Ya, boleh. Kalau kita ikat untuk kelas 1 membuat keyakinan kelas itu seperti apa kan kelas 1 belum mengetahui tentang keyakinan, belum yakin kelas itu harus melaksanakan apa. Tetap ada perbedaan antara keyakinan kelas 1 dan kelas 6 begitu ya. Ya. Lalu anaknya pun nggak paham pengen apa seperti apa. Keyakinan. Nah, mungkin sama orang tua mungkin bisa ya, sama orang tua bisa jadi. Nanti bisa selanjutnya betul kata seperti itu. Ya. Nah, kelas 1 kan nggak punya itu ya. Keyakinannya seperti apa? Ada punya keyakinan gitu. Kelas ini mau diapakan, bilangannya mau seperti apa. Ya. Ini penting juga untuk budaya positif, ya. Keyakinan kelas itu munculnya untuk membutuhkan budaya positif. Ya. Setiap kelas berbeda keyakinan. Iya, tidak apa-apa, berbeda. Kelas 1 ngomongin sama dengan kelas 6, betul ya. Lalu bagaimana menurut keyakinan kelas yang efektif tadi kita muncul? Keyakinan kelas tidak ada bahasa negatif, maksudnya tidak ada jangan, dilarang, tidak boleh ada. Rasanya positif semua. Siswa mengerjakan berinisiatif dasar ada balik. Nah, pembentukan keyakinan kelas seperti ini ya, lebih abstrak. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang rinci dan konkret. Kalau peraturan itu datang jam 7, peraturan ya. Kalau di keyakinan tidak, menghargai waktu. Nah, itu ya. Abstrak ya. Menghargai waktu kemana? Ya bisa datang jam 7. Bisa istirahat tepat, bisa pulang tepat, nggak rinci, tapi abstrak, tapi universal antara datang jam 7 dan
dan menghargai waktu. Itu dari segi redaksi. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan yang besar udah tadi ya. Kemudian pernyataan kelas mengatasi juga dalam bentuk positif, menghargai waktu. Tidak ada jangan datang terlambat, tidak boleh menjahili teman, tidak ada. Tapi menghargailah teman kamu. Nah, itu penggunaan bahasa positif itu. Keyakinan kelas anaknya tidak terlalu banyak ya, jelas supaya dipahami ya. Keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan. Yang kamu saja, ulah terlalu lama-lama, nggak usah. Nanti kita coba lihat semua. Ya, berupa ajakan, nggak boleh larang, berupa ajakan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam perbuatan keyakinan kelas dan pikir curah pendapat tadi. Curah pendapat kemudian bersedia menjadi kalau peraturan kan biasanya kamu ya, terus gitu deh. Kayaknya kelas bisa dirubah, Pak. Yang ini coba dirubah. Kita bikin itu lagi, curah pendapat lagi. Belum bisa itu. Dan ini paradigma baru tentang peraturan ya, yang dulu kita sebut peraturan sekarang jadi keyakinan. Di atas kemarin udah SMA 2 keyakinan kelas itu bagus di diagram ini lupa nggak di foto kemarin itu tentang keyakinan kelas gitu ya. Udah mulai paham ya. Ini tuh apa muaranya untuk membentuk budaya positif ya. Ini lanjut dulu di bawah. Ini udah Bu. Jadi pertanyaan tadi seperti ini. Ada perbedaan ya antara contoh keyakinan kelas 1 dan kelas 5. Yang nomor 1 dulu lah. Setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, jelas ya. Kelas 5 nggak usah disuruh datang ke sini mau belajar. Kalau kelas 1 kan motivasinya lain, ingin belajar, sini kolok dan sebagainya. Kalau kelas 5 kan keyakinan kelasnya udah tinggi, selalu bersikap positif, mentermayakan orang tua gitu ya. Itu kan positif. Jadi relasinya tidak mengolok-olok orang tua, bukan, tapi bersikap positif. Nah, ini kesal kan kemana-mana. Kelas 1 setiap anggota kelas perlu senang. Nah, ini kenapa kelas 1 perlu senang? Karena kelas 1 suka ada yang nangis, berarti dia tidak senang. Beda dengan kelas 5, senantiasa menjadi diri terbaik. Ya udah, diri terbaik itu berarti belajarnya rajin, mentelalakan dan seterusnya. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Kelas 5 nggak usah disuruh, udah pasti ya, karena sudah paham tugasnya. Tapi kelas 1 tentu masih kita perlu bimbing. Setiap keyakinannya seperti ini. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Nah, ini saling menghargai. Beda kelas 5 berkomitmen terhadap setiap tugas. Kemudian di kelas 1 setiap anggota kelas perlu merasa aman. Karena mereka kan orang baru. Wajar mereka membawa orang tua, karena tidak rasa amanan mungkin masih ada di kelas 1. Beda dengan kelas 5, senantiasa membantu. Kelas 1 belum pernah kenal ya, cuek ya. Dan namanya siapa nggak tahu, itu aja ya. Mungkin dari setelah 1 semester mungkin mereka baru kenal. Beda dengan kelas 5, karena sudah pernah kenal sehingga senantiasa membantu ya, saling membantu ya. Di sini mungkin diskusi, apalagi ada teman yang tidak bawa jajan mungkin kasih makanan, itu contoh-contoh semua tuh ya, pikir dan seterusnya dan ini kelas 2 dan 3 dan 6 belum ya. Nah, ini Piket kan termasuk itu, termasuk keyakinan kelas. bukti piket maksudnya ke kembali ke awal. Apa namanya? Piket kelas. Ya, bahasa universalnya apa Pak dibagi kalau piket? Kalau pikir sih kita lebih ke Menghargai, peraturan sih. enggak, keyakinan kelas, Keyakinan. menghargai, atau sosial, menghargai diri sendiri, kan universal, nggak usah mengerjakan piket setiap hari, nggak usah. Kita bikin menghargai diri sendiri aja, berarti kan menghargai itu kan kamu tetap bikin jadwal ya, jadwal piket maksud ya, tetap bikin jadwal piket bukan peraturan, itu
kejadwalan maksudnya. Tapi di peraturan, kalau dulu kan peraturannya tiap hari mengajarkan tiket. Tapi kalau di keyakinan itu gitu, menghargai waktu, bukan Pak, yang menghargai diri sendiri kan. Udah, kamu Senin tiket, kok nggak menghargai diri sendiri sih? Oh iya, gitu ya. Berarti menjaga kebersihan sama kan keimanan sama aja. Menjaga kebersihan bisa. Menjaga kebersihan ada apa namanya? Peningkatan keimanan itu apa? Menjaga keimanan ya? Atau Sebagian dari iman bisa. Nah, itu lah. Yang tiga juga kan? Buanglah sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya itu lebih spesifik ya. Kalau keyakinan harus universal. Berarti itu menghargai lingkungan berarti maksudnya ya. Universal. terus umum ya. Umum. Kalau buang sampah pada tempatnya sepertinya aturan itu ya. Aturan. Jadi sekarang kita harus dirubah misalkan slogan-slogan kita juga ya. Ya, itu paradigma barunya seperti itu. Paradigma baru misalkan slogan buang sampah pada tempatnya bisa lebih halus lah, lebih halus. Itu mungkin salah satunya seperti Pak Asnawi tadi, kebersihan sebagian dari Ya, keimanan. itu kita akan masuk ke buang sampah pada Iya. tempatnya. Oke, berarti itu dan rekamnya. Jadi bahasanya halus, universal, tidak spesifik, menjangkau semua. Apakah implementasinya seperti apa? Seperti itu dan seperti ini yang mungkin bisa ya. Lanjutlah. Restitusi ini apa sih? Sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Betul ya? Ini materi kita restitusi. Intinya seperti ini ya. Restitusi merupakan proses kolaboratif murid dan siswa. Restitusi itu murid dan siswa. Atau kepesertaan dan guru juga bisa. Ya. Yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Restitusi ini berangkatnya dari kebiasaan murid yang negatif, contohnya bolos. Kita panggil kolaboratif, kita tanya bla 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 bla, nanti ketemu seperti apa selanjutnya nanti. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Tentu si murid itu punya bayangan, aku ingin seperti apa. Apakah kamu dengan bolos ini seperti itu? Kita kirim mereka ke sana. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, jika mereka bolos, apakah si temannya yang akan ikut juga? Tentu eksesnya kan kemana. Kebiasaan kita selama ini bila ada orang yang berlaku salah pada kita adalah langsung memaafkan atau memarahi gue, marah atau marah. Saya bolos, saya bolos, itu saya, begitu. Kebiasaan kita ya, antara memaafkan atau memarahi. Pak, si Adit bolos, Pak, saya bolos, itu salah. Di restitusi tidak seperti itu, ya. Atau bahkan kita melakukan sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman atau merasa bersalah. Dimarahi tadi. Kita cenderung untuk berfokus pada kesalahan daripada mencari cara bagaimana orang yang berbuat kesalahan untuk memperbaiki diri sendiri dengan restitusi tadi. Kita lebih fokus pada cara mereka membayar akibat dari kesalahan mereka daripada mengembalikan harga diri mereka. Membuat kondisi menjadi pas menjadi lebih penting daripada membuat situasi menjadi benar. Ketika kita memarahi, kita akan sudah puas, ya. Ketika kita memarahi, kita sudah puas. Anak bagaimana? Pilihannya kalau nggak lebih kejam atau nurut, dua ya. Kalau anak ini mempunyai jiwa pemberontak, dia akan lebih kejam. Dia akan dalam hatinya akan membuat kesimpulan, dia amat eksesnya kan kemana-mana. Atau mungkin menurut dengan rasa takut, ya. Nah, di restitusi tidak seperti itu. Lanjutlah. Ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Oke. Memaafkan, memarahi, atau restitusi. 3 macam ya. Memaafkan, memarahi, atau restitusi. Nah, restitusi ini berbeda dengan cara yang dua tadi. Memaafkan
bukan untuk menembus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Nah, ini kita nggak bisa membentuk budaya itu secara inisiatif kita. Lihat aja kesalahan guru apa, bolos. Nah, kita bangun budaya mereka agar tidak jadi bolos. Budaya apa? Budaya pulang pada waktunya. Budaya bolos ini jangan dikira sepele. Di sekolah yang lain, wah, kan jam saking sekolah lain tidak ada sepele. Restitusi memperbaiki hubungan. Jangan ada dendam, murid dengan guru dendam, tidak cek. Nih, contohnya seperti kita ya, kita udah 40 tahun. Lihat guru misalnya guru A, tidak cek. Tapi malu-malu, sudah dendam. Restitusi tidak seperti itu. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kita tawarkan, ya. Guru sebagai manajer di sini. Jangan dipaksa, tawarkan. Jadi nama, anak-anak lupa, nggak boleh. Apa maksudnya itu? Kalau paksa, jadi mana? Paksa. Restitusi menuntun untuk mereka untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar. Anak mereka berperilaku buruk itu karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. 3 macam, berapa macam kebutuhan? 4, masalah 5 macam ada di sini. Kita cari kebutuhannya apa? Pak, saya apa? Tapi kebutuhannya jasmani. Pak, macam-macam lah kebutuhan. Restitusi cara yang paling baik ini ya. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan, restitusi fokus pada solusi, mencari solusi. Restitusi membantu murid yang bersalah pada kelompoknya. Jangan dijustifikasi. Nah, saya kan cuma bolos, kembalikan ke kelompoknya, ajak dia. Karena kadang-kadang orang yang berperilaku itu kadang-kadang orang yang dikucilkan ya. Di kelasnya tidak ada ngobrol, kan suka ada. Main, tidak ajak sendiri. Lanjut. Nah, restitusi ini ada triknya dengan cara di segitiga restitusi. Nanti yang kita akan lihat di YouTube, ada itu di video sekarang di YouTube nanti ada. 1, menstabilkan identitas. 2, validasi tindakan yang salah. 3, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Gambarnya seperti ini. Murid yang bolos kita panggil, kita tanya seperti penyidik dengan 3 langkah. Yang pertama, stabilkan identitas. Stabilkan identitas. Jangan langsung dimulai ya. Dengan cara apa? Cek, berbuat salah itu tidak apa, biasa. Apa dulu seperti itu. Atau tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang itu bersalah. Atau saya juga pernah. Udah, kita mulai masuk nih kesimpulan tadi. Lanjut, kita validasi tindakan yang kamu lakukan itu salah. Dengan cara apa? Padahal kamu bisa melakukannya lebih dari ini. Berarti ini kan masih ada nilai positifnya. Anak yang lain bisa melakukan lebih buruk lagi. Atau kamu pasti punya alasan apa melakukan hal itu. Nah, mulai kita mulai masuk nih tindakan yang kamu itu salah. Ya. Kamu boleh melakukan itu, tapi nggak harus menambahkan semangat baru. Boleh. Kita masuk ke kesalahan nanti, ya dengan cara yang tipis-tipis maksudnya, ya. Tidak langsung berontak. Nah, ambil eksekusi yang ketiga ini, menanyakan keyakinan dengan cara apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati yang pas tadi. Boros, menghargai waktu kan? Berarti anak ini tidak menghargai waktu, tidak bilang sebelum waktunya. Masuk nih masalah apa yang kita tentang kelas yang ideal. Nah, kelas yang ideal masuk nih mulai pulang tanpa waktu, mulai tidak ada yang bolos dan seterusnya dan seterusnya. Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, masuk. Kamu ingin jadi orang seperti apa? Orang bolos itu banyak orang yang tidak baik. Orang seperti apa yang dimaksudkan oleh
sini ada pertanyaan? Restitusi nanti ada itunya. Dari tahun-tahun kemarin ketika saya dipindahkan ke Pulau Bundir dan dari tahun dulu juga hari Sabtu itu kadang-kadang ada yang main ke rumah itu. Kenapa kamu nggak sekolah? Kalau hari Sabtu belajar itu kira-kiranya termasuk budaya atau enggak? Kebanyakan itu ya, kebanyakan. Terus ditanya yang ini lagi kalau hari Sabtu mau kata orang tuanya juga, kamu kalau hari Sabtu jangan sekolah sebab tidak diajar kalau hari Sabtu. Kemudian kan saya tidak berdasarkan pembelajaran seperti sekarang, ngambil tindakan, nggak ditawarkan juga ke muridnya bahwa hari Sabtu coba lakukan kepada pembina pramuka kita belajar Islam populer pramuka. Nah, kira-kira itu sudah termasuk ke budaya ini enggak, ke positif atau udah ada jalan keluarnya enggak dari budaya negatif ya, mungkin negatif itu. Terus saya di situ mau, tapi tidak secara tidak sadar mau dirubah gitu ke budaya positif bahwa satu itu ingin anak datang ke sekolah itu lebih enak, lebih nyaman. Jadi ada harapan datang ke sekolah, tidak ada harapan untuk tidak diajar. Dan alhamdulillah kemarin kan pramuka anak-anak banyak yang senang gitu datang karena dia mau diajar pramuka. Juga mungkin bagi dia hal baru. Coba kalau kira-kiranya diteliti ke bawah bapak kira-kiranya itu termasuk juga perubahan dari positif ke negatif. Ibu cuma ini restitusi kita bukan termasuk restitusi itu. Budaya enggak? Budaya bukan itu. Yang pertama pendekatan itu mungkin sudah termasuk sudah termasuk restitusi ya, karena sudah memvalidasi kesalahan. Ya, si anak oleh ini ditanya kenapa belajar mulai masuk memvalidasi kesalahan, lalu kemudian eksekusinya adalah dilaksanakan dengan hari Sabtu anak-anak kita itu udah jadi budaya, artinya hari Sabtu itu tidak ada anak yang berkeliaran. Ya, ketika hari Sabtu anak masih ada yang berkeliaran, berarti di sekolah itu masih ada budaya yang negatif. Ketika itu mendapat masalah seperti itu, bisa dari yang tidak restitusi sudah masuk, lalu di sini sudah melakukan validasi dengan cara menanyai murid, lalu tahu masalahnya. Walaupun di sini tidak detail, tanya satu persatu, tahu masalahnya, tapi kebutuhan tahu, nanti diselesaikan. Lalu dibentukkan budaya berpahari satu anak tidak berkeliaran termasuk budaya ya. Ini tadinya kan hari Sabtu berkeliaran, direstitusi, divalidasi, kemudian hari Sabtu tidak berkeliaran dan budaya berubah. Dari awal boleh dari awal. Ini contoh restitusi dipindah ya. Berlandaskan pada teori sosiologi William James
Siapa? Sudah kenal kenapa hari ini? Ustaz, Pak, masa aku bisa jadi pemimpin? Apa? Ya aku ada. Aku dan saya bukan Pak. Tahu? Oh itu. Ya pasti kamu ada Pak. Bapak juga karena sebelah dari Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mengaku, ya saya apa? Bapak, saya tidak boleh terkait. Oh begitu. Pasti kamu itu karena persoalan tertentu kan? Iya, saya lihat aja Pak. Ya saya dari dulu, saya dibuka mana? Ya Tuhan mana? Mempertahankan agama itu sesuatu yang penting. Untuk kamu tidak berpikiran hanya yang kita. Iya Pak. Untuk saya sudah sabar dan saya sudah dulu sekali Pak. Saya pasti berada di mana? Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk mempertahankan usaha. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat tindakan kamu yang melakukan tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kita atau begitu kamu tidak? Enggak Pak. Sampai Pak. Jadi keyakinan itu bagaimana yang sesuai dengan keyakinan? Ya, saya sebenarnya harus sebagai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak sempat sekali. Kamu meyakini menghargai orang itu penting? Yakin Pak? Iya, bisa sekali menghargai. Namun ada juga keyakinan asli yang perlu kita jalankan. Apabila tidak sepakat, ya saya bisa observasi mulai dengan diri sendiri. Saya sudah sabar, mengambil kemudian melakukan. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Sedia Pak. Oh, memperbaiki masalah ini. Kamu akan tidak bersedia. Saya tidak jawab Pak. Dan yang pasti. Iya. Menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman Pak. Bangga dan sabar. Baiklah kalau begitu. Yang kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restriksi. Mari kita bahas satu persatu. Tiga ya. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia Boleh dipahami? Ya, kita lanjut ya. Ya. Oke, ini dipahami ya? Segitiga restriksi. Jadi ulang. Jangan. Tuh. Oke, cukup. Mas Deposnya ada pertanyaan? Lanjut ya. Disadari atau tidak, murid yang melakukan apa tadi namanya? Gagal, identitas gagal ya. Bahasa lembutnya identitas gagal. Itu karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi.
Di sini Dr. William Jackson menyimpulkan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jika ada salah satu yang tidak terpenuhi, menurut beliau, siswa akan berperilaku dengan identitas mereka tadi atau menyalahi aturan. Kalau saya simpulkan, kebutuhan ini terdiri dari 2 macam, walaupun di sini ada 5, yaitu kebutuhan jasmani dan rohani. Yang pertama, kebutuhan jasmani. Kemudian yang 2, 3, 4 ini kebutuhan rohani. Ya. Kenapa kebutuhan rohani banyak? Ini yang rumit ya. Kalau kebutuhan jasmani cukup kasih makan, minum, atau sandang makan, apa selesai. Kalau kebutuhan rohani nggak cukup kasih sayang saja. Kita tidak dikasih kebebasan, kita akan berontak. Kita tidak senang terhadap seseorang, tidak senang dalam hidup, juga akan berontak. Atau penguasaan, ya, penguasaan di sini saya kemarin bertanya, Pak, bagaimana ada seorang seperti saya yang terdiam yang kadang-kadang tidak mau berkuasa? Oh, ternyata tidak. Penguasaan itu seperti ini aja. Memegang HP gitu misalnya. Kalau untuk kebutuhannya tidak tercapai, tentu lain ceritanya. Ini 5 kebutuhan yang Dr. William Jackson yang ada di dalam kehidupan manusia. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, survival ya. Masalah ini survival, survival atau bahasa tulisannya survival, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Lanjut. Ini kebutuhan manusia ya. Kenapa seseorang bisa berontak? Nih, contoh ungkapan murid dan kebutuhannya. Jadi kebutuhan itu bisa diketahui dari ucapan-ucapan muridnya ya. Ketika kita restitusi tadi ya. Contohnya, aku merasa bangga dan keren. Aku merasa bangga dan keren. Jadi itu kebutuhannya adalah penguasaan. Ya. Aku merasa, ya, aku merasa bangga dan keren. Bangga, penguasa. Jadi murid ini butuh penguasaan. Jika dia berkata, aku merasa bangga dan keren, bisa menguasai kelas, bisa menguasai rekan-rekan, bisa menguasai suasana. Kan ada murid seperti itu. Datang dia dinanti, tidak datang hamba. Oh, anaknya terlalu jauh. Ketahui kan? Ketahuan. Aku merasa bangga dan keren. Ya. Dituntut oleh teman-temannya. Biasanya orang tertentu dituntut teman-teman gitu ya. Nah, kalau kita udah berontak. Ya. Biasanya pintar. Penguasaan ini sudah pede kan? Bisa menguasai. Nah, kalau murid untuk kebutuhan kesenangan, ungkapannya seperti ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Berarti murid ini ingin kesenangan. Kadang-kadang, aneh-aneh aja aneh. Udah dikat. Kalau kita dikat, padahal murid ini pengennya senang. Berarti dia ingin memberi kesenangan untuk bebas, dari kebebasan untuk senang ya. Jadi hampir mirip dengan kebebasan. Kalau hanya sebagian Pak, Maksudnya 3 orang dan 20 orang belajar, apa kita harus pisahkan? Apa harus dilarang seperti tadi? Apa harus kita pisahkan seperti itu? Maksudnya ini muridnya Pak akan belajar mainnya baginya Iya, cuma tidak semua siswa, dari 20 siswa hanya 5 siswa yang ingin senang. kalau hanya seperti itu berarti itu masuk keyakinan kelas ya. Apakah
ketika belajar harus nyanyi-nyanyi, jadi menghargai diri sendiri. Lalu ada kasus jika belajar nyanyi-nyanyi, apakah harus kita cut? Berarti kita kasih ruang tersendiri agar mereka nyanyi-nyanyi, tapi dikasih ruang tersendiri, jangan terlalu kita cut, damai terbelajar. Jadi ada ruang untuk bernyanyi ke depan atau gimana ketika ada di ice breaking, itu di jeda pembelajaran, mungkin bisa ya. Silakan Bapak Ibu udah paham, sambil diskusi aja. Mungkin ada yang lain? Mungkin waktu itu waktu bersenandung bisa kita mungkin disuruh ke depan ya. Kamu ya di sela-sela belajar juga boleh ya. Terus Ya. Coba kamu nyanyi ke depan, ibu ini yang sedang belajar. Kemungkinan seperti itu. bisa. Jadi ketika Jadi dia semakin pede, anak mendengarkan dari ibu terhibur. tidak mengganggu pembelajaran. Sedang minum air. Nah, jadi lagi walaupun bukan pelajaran kesenian menyanyi misalkan, dia lagi belajar dan lagi mengerjakan tugas, dia misalkan sambil nyanyi-nyanyi gitu ya, mengerjakan tugas, tapi dia sedang nyanyi-nyanyi, mungkin kita arahkan aja. Bisa diambil restitusi anak tadi. Kenapa kamu nyanyi waktu belajar? Bla 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 bla. Berarti anak ini ingin kesenangan. Kita mungkin cara seperti ibu yang tadi ya, atau kita ambil arahkan kemana gitu ya. Jadi dia mau udah belajar, mau udah pakaian misalkan dia udah keren, terus penampilan di kelas udah nyaman, jadi terkuasai lah semuanya pelajaran kesenian. Jadi tinggal butuh kesenangan doang, mengerjakan tugas sudah enjoy. Si anak itu pasti Biasanya kalau udah merasa bangga dan keren pasti gitu. Jadi dia hanya butuh kesenangan sebab telah menguasai segala sesuatu yang ada di kelas, sudah yakin. Ya, biasanya orang pintar yang butuh kesenangan. Ya. Tinggal butuh kesenangan dari kelas. Lanjut. Rasa kasih sayang dan rasa diterima. Dari ungkapannya sudah jelas, ibu guru tidak menyapa Tuhan ini. Nah, mungkin ibu-ibu ini ada murid yang pengen ditanya nggak? Ada. Ya, Seperti soal catat. pengen ditanya terus. Padahal aku pakai cepit rambut baru, berarti gurunya cuek. Berarti anak ini pengen rasa kasih sayang dan diterima. Anak manja mungkin ya, di sini ya. Anak manja kan kalau kita sentil dikit dia nangis. Karena dia butuh kasih sayang dan rasa diterima ya dibanding teman-teman. Contoh hal sepele, pakai cepit rambut aja, pengen diperhatikan. Wih, gelis amat, cepitnya baru. Ih, siapa kenanya? Kalau pakai lipstick Pak, Bisa. Bisa mencari Kalau masih mau pakai, tapi ada yang pakai. Bisa. Ingin diperhatikan. Indonesia itu. Iya, coba kita lihat. Kelihatan. Yang balik. balik. Benar. Terus terang saja, waktu saya kepala sekolah di Cilegon Ilir, walaupun setahun, tapi anak-anak daripada ke guru kelasnya lebih dekat ke kepala sekolahnya hanya dengan pujian-pujian kecil. Misalkan sedang dia membuang sampah, aduh siapa namanya, anu rajin dulu sukanya aku ya, iya. Terus begitu ada yang pakaiannya baru, baru ya. Cuma gitu. Jadi oleh kita semua juga lakukan pujian-pujian seperti ini. Jadi anak-anak itu kalau kata orang di situ ya, kalau ada saya di situ, di sini ada kepala sekolah, kata guru-gurunya saking mungkin menghargai kita. Tapi kita dekat, ternyata ada di mana saja walaupun di ruangan cari. Boleh ke sekolah deh ya. Ayah, tekrar sayang, sini, mau apa? Enggak Pak, Bu, kelas itu kosong gak ada yang ngajar, gak ada ulang kudu ngajar. Padahal ayah diajar ulang, gitu yang bawah. Karena ibu tahu kalau anak itu butuhnya ini. Iya, butuh itu, butuh pujian. Tidak semua tidak. Tidak semua, tapi ada yang mau dipuji kepintarannya, ada yang mau dipuji karena pakaiannya, ada mau dipuji karena suaranya, banyak gitu. Tapi semua kita perhatikan. Minimal satu kelas lah sudah tahu watak anak ini seperti apa, termasuk pujiannya. Kalau yang cuek dia nggak merasa ingin merasa kasih sayang, cuek aja. Ya.
dia udah tahu oh itu berarti anaknya seperti ini. Dari 4 tadi ya, rasa kasih sayang, yang diterima, penguasaan dan apalagi kebebasan. Kalau yang masalah jasmani gampang aja. Lanjut. Aku bosan, masa belajar yang sebagai begitu aja dari kebutuhan aja, berarti kebebasan. Untuk kasus ini, bagusnya seperti apa dulu? Apa suruh di luar aja, kenapa ya? Bisa kombinasi. Suruh di luar aja, karena diferensiasi tadi ya. Nanti ada pembelajaran diferensiasi ya, kemarin sudah belajar. RPP-nya satu atau banyak? Coba bertanya saya. Diferensiasi. Main Peko. Diferensiasi itu berbeda ya dia. RPP-nya satu apa banyak? Satu hari. Ya, diferensiasi. Banyak, satu hari. Ya, pandangan saya juga seperti itu tadinya kunci. Karena berbeda-beda, ternyata tidak. Orang RPP begini lah. Jangan ada berbeda. Iya, nanti kita bahas lagi ya. Lanjut, kebebasan ya. Oke. Ini posisi kontrol guru 5 ya. Kebetulan tadi 5, kontrol juga 5. 1 penghukum. Siapa ini? 2 membuat rasa bersalah. 3 teman, 4 pemantau nih yang paling super. Manajer. Nah, diharapkan di sini guru berposisi sebagai manajer. Kemarin teman saya tanya, Pak, bagusnya di sekolah itu ada perbedaan posisi atau satu saja? Kami sepakat bisa berbeda. Ada guru yang jadi penghukum, ada guru yang membuat rasa bersalah, dan seterusnya. Karena kenyataannya kadang-kadang murid itu ngeyel ya. Tapi di sini yang kita harapkan adalah guru sebagai manajer. Sebagai penghukum dari kata-katanya sudah jelas. Patuhi kata guru ini. Patuhi aturan saya atau awas. Sudah jelas penghukum ya. Nadanya udah keras ya. Mungkin patuhi aturan saya ya. Awas. Kan nggak mungkin gitu kalau penghukum. Patuhi aturan saya atau awas. Dari redaksi dan intonasi jelas. Itu penghukum. Apakah saya itu mungkin ya, mungkin tidak. Membuat rasa bersalah. Nih yang sering saya alami, membuat rasa bersalah. Siapkan 20 menit bersalah. Mari kok pengajarnya. Itu rasa bersalah. Ya, si murid nanti akan bersalah. Pak guru yang capek ini ajar yang belum gimana? Ya, itu biasanya seperti itu saya sering. Ya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Saya salah. Ya, redaksinya seperti itu. Siapa itu? Mungkin kita. Lalu ibu kan nomor 4 ya? Mantau. Seringnya ya. Ya, Mungkin nanti kita akan bantu tugas ya, Pak Gilang sebagai nol. Ayo bantulah dunia ibu ya. Kemudian teman, yang 5 nggak ada ya? Itu 2, 3, 4. Oh ya. Yang 3 teman. Ayo bantulah. Dulu. Ayo bantulah demi bapak ya. Teman kan, beda kan? Nah, pemantau. Apa yang kita yakini? Ini manajer nggak ada ya? Redaksinya. Yang ketiga ibu, ayo bantulah ya. Demi bapak ya. Oh yang pemantau nggak ada ini. Itu yang 5 manajer, yang ini manajer. Berarti yang pemantau. Ibu yang ini ya? Sebagai teman. Teman. Lanjut. Tapi sebagai manajer Pak, ada yang disalah kaprahkan. Sepertinya posisi manajer itu sebagai apa? Kan kepala sekolah ya kebanyakan. Saya sebagai manajer. Ya, Mungkin lain.
dari redaksinya aja udah kelihatan ya. Di sini ibu berarti ke Bengkulu. Iya, misalkan ya. Jadi di sini posisi manajer ini sesuai dengan redaksinya aja. Jadi kembali ke keyakinan kelas. Jadi bukan ngatur. Posisi di sini kan misalnya posisi guru ya, Iya. bukan posisi jabatan. Iya, tapi kalau misalkan posisi sebagai manajer mungkin harus tahu keyakinan kelas posisinya seperti apa gitu kalau kita ikut Kembali ke atas. Yang bawah. Yang bawah lagi. Manajer. Yang 4 ini manajer nih. Apa yang kita yakini? Ini mengajak murid untuk step by step kita. Jadi manajer itu mengatur ya. Kita nggak menghukum, kita nggak memberi mereka apa namanya reward atau punishment, tapi hanya mengatur, mengarahkan. Ayo kemarin kita sepakatnya apa? Nanti mereka ngomong, kok begini? Iya Pak, saya karena saya lapar. Terus jarangkan gitu ya. Jadi di sini nggak mengambil eksekusi ya. Manajer hanya ngatur. Mungkin begitu ya. Kalau posisinya guru, kalau itu tadi posisi ya sekolah. Dalam sekolah beda lagi sebenarnya. Ada di sini posisi guru ya. Malah pasukan. Nah, ini pernyataan posisi kontrol yang pertama. Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Ini masuk ke pemotong. Nah, ini pemotong. Apa rencana untuk menyelesaikan ini? Pemotong. Yang kedua, saya kecewa sama dengan kamu. Maksudnya apa ini? Menghukum ya? Saya kecewa sama kamu. Oh, enggak. Kembali rasa bersalah. Nah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Pernah? Menghukum ya? Ya. Ayolah, bukan demi saya. Apa ini? Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah ini yang pemantau. kalau merasa bersalah kan termasuk refleksi bukan itu? Iya. Ya misalkan saya merasa bersalah dulu kita bekas mengajar kemarin gitu diingat-ingat apa? Ya, refleksi. Yang mana? Itu yang saya yang merasa bersalah tadi yang merasa bersalah. Saya kecewa sama. Ini ucapan dulu. Ucapan Iya, dulu. ucapan dulu juga itu termasuk kan ada di dalam RPP juga ada refleksi, termasuk refleksi bukan itu kalau kita merasa bersalah. Oh enggak, ini ketika restitusi. Ketika restitusi. Ketika keseharian kita. Ya, ketika keseharian kita restitusi melakukan murid. Jadi posisi kita terhadap restitusi ini seperti apa? Lanjut. Ayolah, misalnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ngajak ya, ngajak. Kamu selalu yang paling terakhir, pemantau. Kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Ini apa ya? Justice ya, hukum ya. Ingat, bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu, temannya. Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini ya. Pemantau. Pemantau itu sesuai aturan. Lanjut. Oke, gitu. Cukup materi hari ini. Silakan sebelum ditutup ada pertanyaan. Cukup ya, selesai. Baik, Bapak Ibu terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya selaku peserta pendidikan guru penggerak menyampaikan materi budaya positif. Harapan saya budaya positif ini berlangsung di sekolah kita dan menjadi identitas dan menjadi pembeda dengan institusi yang lain. Kemudian besar dan kecilnya manfaat itu semoga menjadi badan amal. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila ada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berarti dari diseminasi ini menghasilkan sebuah PR ya, Ya. sebuah tugas apa namanya, mencari Mengobservasi Observasi. ya, sekolah kita termasuk warga sekolahnya, mana yang positif, mana yang negatif dulu. Kita cari yang negatif, nanti udah dari sekolah, dari guru masing-masing atau dari kepala sekolah kita kumpulkan, nanti kita berproses lebih lanjut gimana cara memproses ke budaya positif. dipahami ya. Jadi tugas tiap kelas mencari budaya negatif, kita ubah ke dalam budaya positif. Begitu. Dari sekarang atau dari besok? Besok. Atau silakan dari sekarang, kira-kira budaya positif, budaya negatif kita yang perlu proses untuk perubahan apa saja yang misalkan. Ya. Sepakati ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah paparan dari paparan sudah begitu jelas dan gamblang yang dipaparkan oleh Bapak kita yaitu Pak Hidayat SPDSD terkait dengan pelajaran atau pembelajaran guru penggeraknya. Tadi bisa kita simpulkan semoga bermanfaat ilmunya untuk kita semua, dan ada tugas dari kepala sekolah bahwa kita semua dari pihak guru untuk membenahi dengan cara mencari budaya positif, budaya negatif menjadi budaya positif. Acara selanjutnya yaitu acara terakhir, acara penutup. Baiklah, kita bersama-sama acara ini kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya pamit undur diri.